Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo M. Fajri dengan nomor induk mahasiswa 2211091003 dengan dosen pengampu Bapak Roswaldi SK. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dengan mata kuliah Sistem Instrumentasi tentang standar pengukuran. Di sini ada pengelompokan standar-standar pengukuran. Dijelaskan dulu pengertian standar pengukuran merupakan pernyataan fisik dari sebuah satuan pengukuran. Sebuah satuan dinyatakan dengan menggunakan suatu bahan standar sebagai acuan atau referensi terhadap gejala alam termasuk konstanta fisik dan atom. Dengan adanya satuan dasar dan satuan turunan dalam pengukuran terhadap beberapa jenis standar pengukuran yang dikelompokkan menurut fungsi dan pemakaiannya, yaitu standar internasional, primer, sekunder, dan kerja. Ukuran standar kelistrikan dalam pengukuran sangat penting karena sebagai acuan dalam peranan alat ukur yang diakui oleh organisasi internasional. Ada 6 besaran yang berhubungan dengan kelistrikan yang dibuat sebagai standar, yaitu standar ampere, resistansi, tegangan kapasitansi, induktansi, dan kemagnetan dan temperatur. Sini kita jelaskan satu-satu. Pertama, standar ampere digunakan sebagai satuan dasar arus listrik. Ampere adalah arus konstan yang dialirkan pada dua konduktor di dalam ruang hampa udara dengan jarak 1 meter. Di antara kedua penghantar menimbulkan gaya sebesar 2 kali 10 per 7 Newton per M panjang. Diukur dengan menggunakan ampere meter. Yang kedua yaitu standar resistansi, digunakan sebagai penghantar arus listrik. Resistansi adalah kawat alloy menganin resistansi 1 ohm yang memiliki tahanan listrik tinggi dan koefisien temperatur rendah. Ditempatkan di dalam tabung terisolasi yang menjaga dari perubahan temperatur atmosfer. Diukur menggunakan ohm meter. Standar tegangan digunakan sebagai satuan untuk potensial. Standar tegangan untuk memelihara volt adalah tabungan gelas Weston normal pada suhu 4 derajat Celcius. Tegangan elektroda Weston pada suhu 200 derajat Celcius sebesar 1,01858 volt. Diukur menggunakan voltmeter. Yang keempat, standar kapasitansi digunakan sebagai standar pengukuran untuk kapasitor dengan satuan farad. Dapat diukur menggunakan alat ukur jembatan Maxwell. Kapasitor standar dibuat dari susunan plat-plat logam di mana luas dan jaraknya ditentukan dengan tepat dan udara sebagai dielektriknya. Bahan kapasitor yang baik adalah perak dan mika. Ya, kita masuk yang kelima, standar induktansi digunakan sebagai besaran untuk komponen induktor dengan satuan Henry. Umumnya terbuat dari tembaga yang terbentuk gulungan yang biasa disebut kumparan. Standar induktansi yang tetap mempunyai nilai 100 sampai 100 Henry. Standar induktansi bersama yang tetap mempunyai nilai 0 sampai 200 mH dengan ketelitian 2,5%. Besarnya dapat diukur dengan galvanometer. Termasuk yang keenam, standar temperatur. Menurut ketentuan SI diukur dengan derajat Kelvin. Besaran derajat Kelvin didasarkan pada 3 titik acuan air saat kondisi menjadi es atau membeku, menjadi air cair, dan saat air mendidih menguap. Air menjadi es sama dengan 0 derajat Celcius sama dengan 273,16 Kelvin. Air mendidih 100 derajat Celcius. Diukur dengan menggunakan termometer suhu. Ini ada sistem pengukuran. Ada 2 sistem pengukuran, yaitu sistem analog dan sistem digital. Sistem analog berhubungan dengan informasi dan data analog. Penyiar analog berbentuk fungsi kontinu. Misalnya penunjukan temperatur dalam ditunjukkan oleh skala, penunjuk jarum pada skala meter, atau penunjukan skala elektronik. Sistem digital berhubungan dengan informasi dan data digital. Penunjukan angka digital berupa angka diskrit dan diskontinu. Penunjukan display dari tegangan atau arus dari meter digital berupa angka tanpa harus membaca dari skala meter. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.